Ini Cik Ya, seorang ahli pembuat bom pada masa perjuangan Aceh. Cik Ya ini salah satu yang pernah membuat bom pelanduk yang berfungsi untuk melakukan pengerusakan kepada kavaleri. Bom pelanduk ini bentuknya punya 4 kaki dan bisa melompat ketika ledakan. Boleh diceritakan bagaimana awal mulanya, Cik Ya? Itu bom pelanduk itu sebenarnya kan namanya pelanduk karena dia berbentuk seperti binatang. Ya. Jadi pembuatan itu kan tergantung dari racikan mesiu. Ya. Cuma ada tambahan kita pakai yaitu cuma karbit untuk memperbanyakkan karena kita kekurangan zat mesiu. Oh, iya, Isi ya. di dalam sama juga seperti ada pelor sepeda. Pokoknya kan potong-potongan besi-besi tua lah. Ya. Dasar kita pakai kaki karena dia kan harus tinggi. Jadi kalau enggak kita harus gunakan penunggangan, nggak mungkin kita pakai kayu. Ya. Langsung kita pakai kaki. Jadi di saat nanti kita kontak, kaki itu yang diloncat dia. Seperti terbang kayak gini dia, Pak. Apa dia nampak dilihat dari pinggir jalan, Cik Ya? Kan begitu besar, ukurannya super besar. Ukurannya seperti ukuran kambing lah. Ada yang besar dan yang kecil. Oh gitu. Kalau lihat sama mobil TNI, nggak nampak di jalan. Dia nggak nampak kan, kita taruh dia di semak-semak, nanti dia loncat. Oh begitu. Dia lompat ke dalam truk. Pokoknya kemana kena ya? Ke dalam truk. Kita kan ada ukurannya. Ya. Ada yang kita buat ukuran loncat 15 meter, ukuran loncat 10 meter, ukuran loncat dia sampai 20 meter. Ya. Ya, makanya kita buat ukuran. Kalau kecil loncatnya lebih kencang dia. Oh gitu. Begitu, Pak. Itu bahan bakunya dari mana, Cik Ya? Dari itu bahan baku dari kita sendiri di sini. Diolah. Mesiu? Kita olah juga. Itu ada rahasia kami lah. Kalau soal olah mesiu itu ini tidak bisa saya ceritakan. Ya. Itu rahasia dari kami. Jadi daya rusaknya bom pelanduk itu seperti apa? Apa ya? Besarnya daya rusak bom pelanduk. Bisa merusak satu truk. Daya rusak itu kan ukurannya bisa melebar setelah dia meledak. Ukuran bisa 100 meter, Pak. 100 meter. 100 meter. Ketika truk itu bisa hancur tuh. Bisa hancur. Kalau ada belakangnya hancur juga. Bisa hancur. Misalnya kena satu truk, Ya. kalau ada truk 3 lagi di belakang itu bisa kena semua. Berarti tewas semua ya. Tewas semua. Makanya kita harus pasang dia. Kita tengok strategisnya yang sangat tepat. Posisinya jangan ada di kita oleh di keramaian, nggak boleh. Ya. Berapa banyak pernah ledakan bom pelanduk pada masa konflik? Apa ya, Pak? Bom pelanduk berapa banyak pernah ledakan pada masa konflik? Itu nggak tercatat. Ya. Nggak tercatat karena kan banyak nggak tercatat itu. Kira-kira berapa buah yang pernah dibuat? Itu ribuan apa? Ribuan, banyak sekali ya. Ribuan, ya. Sampai sekarang kan ada yang dulu saat sudah damai kan itu udah kita pecah semua. Oh sudah Sudah kita dimusnahkan pecah ya? semua. Sekalian dengan pemotongan senjata kita Ya. pecah, dua kita pecah. Karena kalau tinggal bisa membahayakan. Nggak tahu berapa banyak korban. Nggak tahu berapa banyak korban. Dari mana asal mula bom pelanduk itu? Asal mula pelanduk ini kan kalau yang dari luar itu kan amat rendah. Ya. Kalau yang dari kami kan ambil pengalaman dari bom ikan. Oh gitu ya. Dari bom ikan, cuma kan kalau bom ikan itu di kontak pakai wire. Ya. Tapi kalau ini kan kita pakai handphone. Oh. Kita masukkan handphone satu ke dalam bom pelanduk itu, Ya. satu kita pegang. Nanti untuk peledakan kita tekan nomor, kita telepon. Begitu kita telepon, menyambung dari api langsung meledak. Oh gitu ya. Ya, kita pakai 2 handphone. Cik Ya sudah berjuang kan untuk rakyat Aceh. Apa pesan Cik Ya sekarang untuk rakyat Aceh dan pemerintah Aceh sekarang? Untuk kalau pesan saya sekarang, karena sekarang kita sudah berdamai, Ya. pesan saya, mari sama-sama kita jaga perdamaian ini. Semoga perdamaian ini dapat kita lestarikan dan kita bisa merasakan semua. Itu harapan saya. Ya. Oke, Pak.
Nalau dia ada maju. Juga harapan saya lagi, ini kan sekarang tampuk kekuasaan kita sudah dipegang oleh Panglima kita. Ya. Ini merupakan sebuah sejarah yang sangat bersejarah, Pak. Ya. Yang dipegang tampuk kekuasaan oleh Panglima, gubernur yang berasal dari Panglima cuma ini, Pak. Gitu ya. Ya. Ini kan sebenarnya kan kalau gubernur kita sekarang ini kan gubernur kebanggaan bangsa Aceh. Ya, ya, ya. Bukan gubernur biasa. Kalau gubernur biasa mungkin dikenal hanya sekalangan masyarakat. Kadang-kadang Jakarta pun yang nggak kenal. Tapi kalau gubernur yang sekarang ini dunia Pak dikenal. Ya. Kalau memang kita bilang itu Prabowo macan Asia, tapi kalau gubernur Aceh ini Pak, ini singa dunia. Singa dunia. Begitulah kualitasnya Pak. Biarpun ada yang kita dengar gubernur kami enggak sekolah di Indonesia, tapi dia sekolah militer di Amerika Pak. Gitu ya. Kalau gubernur kami sekarang kuliah militer di Amerika. Itu kuliah militernya Pak. Mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Ya, mungkin punya pengalaman pribadi dengan Mualim, pernah ikut langsung dalam pasukan Mualim. Boleh cerita bagaimana kesan-kesan sama Mualim sebagai Panglima Aceh Merdeka? Kesan kita dengan Mualim, memang Mualim itu Pak, memang dari dulu memang dia sistem pemimpin. Oh gitu ya. Kalau kita lihat Pak, saat memimpin tentara di hutan itu lapar serba kekurangan, tapi Mualim dengan kesabarannya teguh, dia bisa memimpin. Orang-orang kami dari pihak pasukan sangat kagum sama beliau. Oh ya. Oke lah, makasih Cik ya. Oke.